Kalian pasti sering bertanya-tanya gak sih, sapi kita ini sehat atau jangan-jangan lagi sakit? Nah, di video kali ini kita akan kenalan nih sama gejala dan bedakan ciri-ciri sapi sehat dan juga sapi sakit. Faktanya, kasus penyakit pada hewan ternak di Indonesia tergolong tinggi. Pada periode tahun 2024 hingga April 2025, terdapat sebanyak 34.774 kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain itu, terdapat kasus lumpy skin disease yang tercatat selama tahun 2022 hingga 2024 sebanyak 83.621. Kasus antraks sebanyak 12 kasus yang tercatat selama periode 2023. Hingga kasus cacingan yang menjadi kasus paling sering dijumpai yaitu sebesar 83,97%. Sayangnya, tingginya kejadian penyakit ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan peternak dalam mengenali tanda-tanda awal penyakit pada hewan ternak mereka. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementan RI pada tahun 2022, sekitar 65% peternak masih kurang mampu mengidentifikasi gejala klinis penyakit pada ternak secara dini. Rendahnya pengetahuan peternak tentang gejala dan cara penularan penyakit juga membuat mereka cenderung mengambil langkah penanganan yang tidak tepat. Salah satunya seperti penggunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan data dan fakta tentang banyaknya kasus rendahnya pemahaman peternak, bagaimana cara membedakan hewan yang sakit dan hewan yang sehat. Tapi, apakah data tersebut sama dengan kenyataan peternak yang ada di lapangan? Penasaran? Ayo kita tanya ke beberapa peternak. Yang mau makan pokoknya jelinger lah, sehat, banyak gerak, makan mau apa aja mau. Diam terus, digeser susah, kasih makan gak mau, bengong, kebanyakan bengong lah. Biasanya kita hasil sendiri, alami, bikin jamu, seperti kunyit, yang lain-lain lah. Kalau sendiri nggak berhasil sama medis. Tahu, soalnya kalau sapi sehat itu makannya bagus, ya itunya buang airnya bagus. Itu ciri sapi sehat. Kalau sakit gak mau makan, dia lemas, itunya badannya kelihatannya berbaring terus. Pokoknya kalau misalnya ditangani medis bagus, ya baik, ya medis. Kalau kurang bagus, bisa ditingkati ini. Dari penjelasan peternak lapang, peternak hanya mengetahui bahwa sapi sehat dan sapi sakit itu dilihat dari nafsu makan dan juga keaktifannya. Namun ternyata masih banyak lagi ciri-ciri yang dapat kita lihat sebagai pembeda antara sapi sehat dan juga sapi sakit. Sapi yang sehat selain menunjukkan nafsu makan yang baik dan aktif, rambut sapi juga akan terlihat mengkilap dan tidak kusam, mata yang jernih dan berkilau, waspada terhadap sekeliling, turgor kulit baik, mukosa berwarna rose, cuping hidung lembab, tidak ditemukannya ektoparasit, dan berat badan ideal ditunjukkan dengan penilaian Body Condition Score atau BCS. Body Condition Score dinilai dengan cara inspeksi dan juga palpasi. BCS yang ideal ditunjukkan dengan tulang rusuk atau koste dan tulang pinggul atau kokse yang tidak terlalu menonjol. Nah, idealnya BCS ini berada pada skor 3 dalam rentang 1-5. Nah, sebaliknya, selain penurunan nafsu makan dan keaktifan, sapi yang sakit biasanya akan mengalami hipoelastisitas turgor kulit, mukosa pucat, cuping hidung kering yang menandakan dehidrasi, berat badan yang tidak ideal dengan penilaian BCS. Namun, sapi dengan BCS rendah belum tentu sakit secara aktif. BCS lebih tepat digunakan sebagai indikator asupan makan dan nutrisi pada sapi, termasuk saat sapi mengalami gangguan kesehatan. Apabila sapi tidak mau makan berkepanjangan, biasanya sapi akan mengalami penurunan BCS secara bertahap. Nah, karena kita sudah mendengar dari sisi peternak, selanjutnya kita akan mendengar dari sisi para medis. Yuk, kita simak. Ya, kita gejala berdasarkan laporan dari peternak. Peternak biasanya dia laporan nggak mau makan, nafsu makannya turun sampai kita cek suhu tubuhnya. Kalau untuk penyakit saat ini, untuk bulan ini aja, ini kalau orang sini itu disebut bengong 3 hari ya. Kalau istilah paramediknya BF atau SE gitu kan, ya itu gejalanya itu
demam tinggi, nggak mau makan, nafsu makan turun, sampai napasnya terengal-engal gitu. Kalau ciri-ciri sapi sehat pada umumnya ya kita lihat dari bentuk tubuhnya, bulunya tidak kusam, nafsu makannya bagus, tidak leleran, terus matanya jernih, kotorannya lancar gitu kan. Sangat-sangat penting obat cacing itu kalau di Kunak ini ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun 3 kali itu, karena dapat mempengaruhi susu juga, kesehatan juga obat cacing itu. Sama kalau vaksin ini udah kerjasama dengan Dinas Peternakan. Kebetulan di Kunak itu vaksin itu ada beberapa, diantaranya Brucella, PMK, LSD kemarin itu, sampai antrak ada semuanya. Biasanya peternak dia laporan dari dari nafsu makannya. Rata-rata kalau nafsu makan kurang itu pasti ada yang dirasakan ya. Karena di peternak belum ada termometer, paling dia dipegang aja. Dipegang terus dia lihat ininya leleran enggak. Kalau leleran baru laporan ya. Biasanya. Setelah kita mendengarkan dari sisi para medis, ternyata terdapat beberapa hal yang tidak kalah penting, yaitu suhu tubuh dan kondisi feses pada sapi. Suhu tubuh sapi biasanya akan dicek menggunakan termometer, namun karena peternak belum dapat mengandalkan termometer untuk pengukuran suhu, terdapat alternatif yaitu pengukuran suhu melalui perabaan di bagian telinga. Ketika sapi dalam kondisi tidak sehat, telinga akan terasa panas. Kondisi feses juga dapat dilihat dari skor konsistensi feses. Konsistensi feses yang baik pada sapi seharusnya berada dalam skor 3 dari rentang 1 hingga 5, yang menunjukkan padat namun tidak keras, tidak terlalu encer dan berwarna hijau kekuningan. Penting bagi peternak dan masyarakat yang berperan dalam menjaga kesehatan sapi untuk bisa membedakan ciri-ciri sapi yang sehat dan sapi yang sakit. Karena hal ini berkaitan langsung dengan produktivitas dan memberikan beberapa keuntungan dalam segi ekonomi peternakan. Sapi yang sehat cenderung memiliki pertumbuhan yang optimal, nafsu makan yang baik, serta mampu menghasilkan susu dan daging dalam jumlah dan kualitas tinggi. Sebaliknya, jika sapi sakit gejalanya tidak segera dikenali dan ditangani, maka produktivitas bisa menurun, biaya perawatan akan meningkat, risiko penyebaran penyakit ke hewan lain lebih besar hingga menyebabkan kematian. Hal ini tentu akan berdampak secara ekonomi karena penghasilan peternak bisa menurun sementara biaya operasional meningkat. Dengan pengetahuan tersebut, peternak dan masyarakat yang berperan dalam menjaga kesehatan sapi dapat melakukan penanganan pertama untuk membantu hewannya sebelum para medis dan dokter hewan datang menolong. Oleh karena itu, kemampuan mengenali pengetahuan dan keterampilan penting dalam menjaga kesehatan hewan dan keberlangsungan usaha peternakan. Dari penjelasan di atas, sudah seharusnya peternak dan para medis maupun masyarakat umum dapat memahami dan mengenali perbedaan antara sapi yang sehat dan juga sapi yang sakit. Untuk itu, ayo lebih peka dan peduli terhadap ternak kita. Jangan sepelekan tanda-tanda kecil dari ternakmu. Deteksi dini adalah kunci. Semakin cepat kamu kenali, semakin cepat pula kita ambil tindakan. Mari bersama jaga kesehatan ternak dari hal terkecil.